Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Kursus Privat ya. Pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya untuk menghasilkan uang menggunakan aplikasi DeepSeek. Nah, tentunya kalau misalnya kalian sudah pernah menggunakan aplikasi DeepSeek ini, tentu kalian sangat familiar dengan aplikasi ini. Tapi kalau misalnya kalian tidak ataupun belum pernah menggunakan aplikasi DeepSeek ini, silakan kalian buka Google, lalu kalian ketik nama aplikasinya adalah deepseek.com ya. Kemudian nanti akan muncul tampilan berikut ini. Kalau misalnya kalian belum login, silakan kalian login menggunakan akun Google kalian masing-masing. Setelah itu nanti dashboardnya kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk menghasilkan uang menggunakan aplikasi DeepSeek? Nah, silakan kalian ketik aja prompt yang akan kalian gunakan. Tapi sebelum kita mengetik prompt yang ada di sini, alangkah baiknya kita buka website namanya Blogspot terlebih dahulu. Kenapa? Karena nantinya target kita adalah orang luar negeri ataupun bule. Silakan kalian ketik aja Blogspot. Kalau misalnya kalian belum mempunyai website ataupun belum menggunakan Blogspot ataupun blogger ini, silakan kalian buat terlebih dahulu. Untuk video tutorialnya sudah saya buatkan pada video sebelumnya. Silakan kalian klik aja blogger.com. Kemudian kita tunggu sejenak untuk beberapa saat. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah pernah membuat akun menggunakan akun Gmail kalian, maka nanti tampilannya seperti berikut ini. Langkah berikutnya adalah silakan kalian klik tombol yang namanya postingan baru. Kalian juga bisa mengetahui statistiknya, kemudian juga jumlah komentarnya dan lain sebagainya. Kemudian kita langsung saja klik postingan baru yang ada di sini. Setelah itu kita langsung ketik di bagian DeepSeek-nya. Nah, kita akan membuat sebuah konten apa? Silakan kalian tentuin aja. Mulai dari misalnya tentang tema resep masakan, kemudian juga kalian bisa menggunakan tema-tema yang lain. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa menggunakan aplikasi namanya Google Trends. Kalian ketik aja Google Trends. Nah, di sini aplikasi Google Trends ini merupakan aplikasi milik Google yang dimana kita bisa mengetahui trends-trends yang saat ini sedang berkembang. Kita bisa langsung saja klik tombol Google Trends. Kemudian di sini kita bisa sama-sama lihat ada keterangan jelajahi apa yang ditelusuri Indonesia saat ini dan juga dunia. Kita ketik aja tombol di sini. Misalnya resep masakan. Kemudian kita klik tombol jelajahi. Nah, setelah itu kita bisa ubah pada opsi yang ada di sini, yaitu ada negara, kemudian juga pencarian terakhir, kemudian juga kategorinya apa, dan juga jenis penelusurannya. Di sini kita ubah menjadi negaranya adalah misal, target kita adalah negara Amerika Serikat. Kalian ketik aja Amerika Serikat, kemudian kita klik kiri. Lalu untuk pencariannya yaitu selama 12 bulan terakhir. Nah, karena di sini kata kuncinya adalah bahasa Indonesia, silakan kalian ubah menjadi bahasa Inggris ya. Resep cook. Nah, nanti kalian bisa gunakan yang namanya Google Translate aja kalau misalnya kalian bingung untuk mengubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, di sini ada tulisan resep cook, kita klik kiri. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini untuk 1 tahun terakhir untuk pencarian resep kata kunci resep cook ini kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Pada tanggal 24 sampai 30 November 2024 yang mencari kata kunci resep cook kurang lebih ada 100 orang. Kemudian turun ya, tidak ada yang melakukan pencarian selama kurang lebih dari tanggal 24 November sampai tanggal 11 Januari. Jadi kurang lebih 1 sampai 2 bulan ya, teman-teman. Kemudian kita cek lagi pada tanggal 12 sampai 18 Januari tahun 2025, orang yang melakukan kata kunci ataupun mengetik kata kunci resep cook ini kurang lebih ada 91 orang. Kemudian turun lagi dan naik lagi. Seperti pada tanggal 9 sampai 15 Februari tahun 2025. Yang dimana orang mencari kata kunci resep cook kurang lebih 40 orang. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan saja ya pada kata kunci ini apakah ini cocok atau tidaknya. Kalau misalnya menurut kalian itu rame ya, kita contohin aja misalnya football. Nah, kita cek dulu. Yang melakukan pencarian football ini hampir sama juga ya, kadang naik, kadang juga turun ya pada negara Amerika Serikat. Dan juga di sini ada kata kunci terkait nih. Nah, kalian bisa gunain aja kata kunci terkait seperti ini. Ternyata orang Amerika Serikat itu kalau misalnya olahraga mereka lebih suka yang namanya EA Sport Collect Football 25. Seperti ini teman-teman ya, bisa sama-sama kita lihat. Oke, nah kalian juga bisa gunakan kata kunci terkait. Nah, di sini saya akan coba jelaskan perbedaan antara kata kunci dengan keterangan pesat dan juga ada tulisan 125% dan lain sebagainya. Nah, kalau pesat ini artinya kata kunci ini sering dicari ya oleh
negara tersebut. Jadi kalau misalnya target negara kita adalah Amerika Serikat, maka kata kunci yang ini ya paling sering dicari nih. Nah, kembali lagi ke tujuan awal kita, yaitu kita tadi pengen membuat sebuah resep masakan ya. Kita coba cari kata kunci resep cooking ya. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman kurang lebih. Jadi untuk pencarian 12 bulan terakhir sepertinya masih kurang. Coba kita cari aja di Google resep cooking. Nah, oke, di sini kita coba. Oh ya, untuk kata kuncinya kita coba cooking resep ideas. Kemudian kita ketik lagi di sini, kita enter. Oke, selama 12 bulan terakhir juga tidak ada resep ideas. Coba kita cari aja terus teman-teman sampai memang ketemu untuk kata kunci yang stabil ya. Top 100 isi dinner resep food. Coba ya. Di sini juga kita akan belajar nih gimana caranya menghasilkan uang melalui dolar ya teman-teman. Jadi kalian bisa targetin aja bule misalnya negara Amerika Serikat, kemudian Jerman, dan yang mereka yang penghasilan juga cenderung lebih besar di atas Indonesia. Nah, kita coba cari lagi teman-teman. Oke, ini ada tulisan recipes. Oke, recipes teman-teman. Nah, kita cek dulu. Oke, teman-teman, ini udah ketemu ya untuk kata kunci yang cenderung lebih stabil ya. Jadi ada keterangan recipes. Kita coba nih. Kita cari untuk recipes food misalnya. Recipes food. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita coba atur lagi recipes foodnya. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu kata kunci yang paling sering dicari oleh negara Amerika Serikat. Nah, kemudian kita ketik aja di DeepSeek-nya, tolong buatkan saya artikel tentang resep food yang berasal dari negara Indonesia ya teman-teman. Kemudian setelah itu kalian bisa langsung saja tulis dalam format bahasa Inggris yang mengandung SEO minimal 500 kata misalnya. Kemudian kalian klik tombol enter. Kita tunggu aja prosesnya beberapa saat ya teman-teman. Untuk prosesnya mungkin kurang lebih seperti ini. Ada keterangan explore the rich flavors of Indonesia Kitchen, a culinary journey tradition recipe. Nah, oke, di sini ada beberapa resep nih. Yang pertama ada resep nasi goreng yang paling familiar ataupun paling terkenal ya. Kemudian juga ada rendang, kemudian juga di sini ada resep yang lain misalnya sate ayam. Kemudian kita tunggu aja beberapa saat teman-teman sampai proses DeepSeek-nya ini selesai ya. Kemudian juga di sini ada gado-gado dan juga untuk penyajiannya seperti apa, pembuatannya juga seperti apa ya. Kemudian juga di sini ada soto ayam dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada 5 jenis ya, teman-teman. Silahkan kalian pilih salah satu aja, teman-teman. Nah, di sini kita coba ketik aja explore the rich flavor of Indonesia culinary journey through. Oke. Nah, kemudian kita atur ya di sini. Setelah itu kita paste aja, setelah kita copy, kemudian kita copy lagi dari sini, copy, kemudian kalian paste, kemudian copy lagi sampai bawah ya teman-teman. Copy, terus teman-teman kita tunggu sampai bawah, kita copy terus, kita copy sampai bawah. Oke, terus, oke, ini ada SEO tips ya. Kita nggak perlu pakai kata kunci SEO tips. How to make soto ayam. Oke, di sini sampai sini aja teman-teman. Kita tunggu aja beberapa saat proses kopinya. Nah, kita klik kanan lalu salin, kemudian kita paste lagi di sini. Nah, di sini kan akan ada muncul background warna hitam ya teman-teman. Silahkan kalian hapus saja, jangan cara klik Ctrl A. Lalu kalian pilih titik 3 opsi lainnya, kemudian kalian pilih hapus format. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Setelah itu kita coba nih. Tadi kan kita menggunakan kata kunci resep food ya.
Nah, kita ketik aja resep food. Oke, di sini resep food. Oke. Oke ya. Kemudian di sini kita berikan tanda pemisah explore search. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masukin lagi kata kuncinya. Oke, seperti ini. Kita copy lagi untuk judulnya. Ya. Kemudian kita paste seperti ini, lalu kita titik. Nah, kemudian di sini kita coba untuk atur nih. Misalnya nih menunya adalah nasi goreng, kita ketik aja 1 nasi goreng. Kemudian kita buat dia menjadi lebih besar tulisannya dengan cara klik tombol yang ada di sini ya. Karena ada tulisan normal, kita ubah menjadi judul. Kemudian juga di sini how to make nasi goreng kita ubah menjadi subjudul. Kemudian kita coba untuk pisahkan ya dengan cara kita berikan tanda titik-titik. Ya, kita blok dulu, kemudian kita pilih yang namanya daftar bernomor. Nah, sini. Kemudian ini kita hapus kalau misalnya masih ada senggangnya. Kemudian di sini ada yang namanya, nah ini garnishnya. Kemudian kita atur dulu. Ada yang namanya rendang, kita ubah menjadi judul. Kemudian how to make rendangnya kita ubah menjadi subjudul. Kemudian ini kita ubah menjadi penomoran ya. Nah ini kita hapus, dan seperti ini. Oke, kemudian yang ketiga di sini ada sate ayam, kita atur menjadi judul. Ini kita dekatkan lagi. Nah, how to make-nya kita ubah menjadi subjudul. Ini kita blok lagi, teman-teman. Kita urutkan menjadi penomoran. Nah, setelah itu oke, sebentar ya. Nah, ini kita atur lagi, kita lebih dekatkan lagi. Kemudian cara penyajiannya, di sini ada keterangannya ya. Nah, kita enter lagi, kemudian gado-gado kita ubah menjadi judul. Nah, ini kita dekatkan tulisannya, how to make gado-gado, kita ubah menjadi subjudul. Nah, ini kita dekatkan tulisannya lagi, ini kita urutkan penomorannya. Nah, di sini kita coba atur lagi. Oke, nah di sini yang terakhir adalah soto ayam. Kita ubah menjadi judul lagi, kita dekatkan tulisannya. Nah, how to make soto ayam kita ubah menjadi subjudul. Lalu di sini ada juga. Nah, kita coba ubah. Nah, kemudian kita urutkan lagi. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, udah ya. Kalau misalnya udah, teman-teman, bisa langsung kalian coba yang namanya penambahan gambar ya. Caranya kita klik tombol enter yang ada di sini, tulisan nasi goreng ya, sebelah kanannya. Kemudian kita tambahin gambar aja. Misalnya kita pengen upload dari foto ini ya. Nah, kita coba telusuri foto aja. Oke, kalau misalnya di foto ini tidak ada, kita cari di yang namanya website yaitu Pexels. Silahkan kalian ketik aja pexels.com. Kemudian kalian ketik aja nasi goreng ya. Nasi goreng. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kita cari gambar yang square ya teman-teman, ataupun berbentuk kotak. Kita cari yang lezat nasi gorengnya. Oke, ini ada teman-teman. Tapi sayangnya dia berbentuk vertikal ya. Nah, ini sepertinya, tapi lebih nyaman. Kita coba cari yang lebih pas aja ya, supaya nanti biar lebih enak dilihat. Ini ya, kita save dulu, simpan gambar sebagai unduhan aja, nasi goreng. Setelah itu kita coba upload di sini, klik kiri yang ada di sini, kemudian pilih yang namanya sisipkan gambar, upload dari komputer, kemudian klik jelajah, lalu kita cari unduhan tadi, yaitu namanya adalah nasi goreng ya. Coba cari GLM. Oke, ini nasi goreng, kita klik buka. Kita tunggu prosesnya teman-teman beberapa saat sampai memang benar-benar selesai. Oke, nah kurang lebih seperti ini hasilnya. Kemudian kalau misalnya kalian pengen tambahkan gambar lain, misalnya rendang, ya silahkan kalian tambahin aja teman-teman. Nah, kalau misalnya menurut kalian sudah, silahkan kalian masuk ke label. Misalnya nama labelnya adalah resep.
Kalau misalnya belum ada, kalian ketik aja resep seperti ini, kemudian koma. Kemudian kalian klik ini tanda panah di sini. Setelah itu di sini kita klik otomatis untuk dipublikasikannya, dan juga permalingnya kita buatkan otomatis. Deskripsinya juga kita buatkan juga otomatis. Kita buat tambah dari sini ya. Deskripsinya Indonesia country now. Nah, di sini dari sini. Landscape of unique word. Oke, kita copy lalu kita paste. Kemudian kalau misalnya sudah, kita langsung klik publikasikan, klik konfirmasi. Kita tunggu dan nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, gimana caranya agar bule itu bisa membaca ya ataupun melihat artikel kita? Caranya adalah kita klik tombol lihat dulu. Kemudian kita salin URL yang ada di atas sini. Kita klik kanan lalu salin. Kemudian kita buka yang namanya Twitter atau X ya teman-teman. Silahkan kalian ketik aja X di Google. Kemudian kalian buka, klik kiri. Lalu kalian login terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian sudah login, maka nanti kalian bisa langsung masuk ke halaman dashboard berikut ini. Kemudian kalian klik yang namanya jelajahi atau explore. Nah, kemudian kalian pilih pengaturan atau setting. Setelah itu kalian klik yang namanya jelajah lokasi. Kemudian kalian targetkan aja negaranya adalah Amerika Serikat. Klik kiri. Kemudian kita klik close. Kemudian kita cari nih, oh di sini ada Smackdown nih yang lagi populer. Kita klik kiri. Nah, kita cari nih, mana yang lagi populer teman-teman, ya. Misalnya kita coba cari di hashtagnya tuh food ya. Kita tunggu beberapa saat, oke. Nah, di sini ada beberapa orang yang posting makanan nih. Cari yang trafficnya tinggi teman-teman. Di sini ada 29.000, kemudian ada 50.000, kemudian juga 37.000, ada 120.000. Oke, di sini silahkan kalian klik aja yang paling tinggi. Nah, di sini kalian bisa komen ya pada pencarian ini, pada balasan ini. Nah, sebelum kalian komentar, tolong kalian buka lagi ya, nama website adalah DeepSeek, kalian ketik lagi, tolong buatkan saya copywriting tentang resep masakan khas Indonesia dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, kemudian kalian paste, lalu kalian tunggu sejenak untuk proses dari DeepSeek-nya. Discover, oke, kita tunggu. Nah, di sini, are you ready? Nah, ini kita coba discover authentic traditional recipe you can resize. Oke, kita copy dulu teman-teman ya. Kemudian kita copy lagi yang linknya. Nah, di sini kalau misalnya kalian belum tahu artinya, kalian buka dulu Google Translate ya. Contohnya, misalnya ini saya nggak tahu ya contohnya. Google Translate. Nah, apakah itu benar atau enggaknya, kalian buka dulu, kalian cek dulu. Oke, di sini kita coba Ctrl A, kemudian Ctrl V. Temukan cita rasa asli Indonesia, resep tradisional yang tidak bisa Anda tolak. Oke, klik this here. Klik this here for information. Oke, kalau misalnya sudah, kalian klik tombol balas. Kita tunggu aja teman-teman, maka nanti muncul seperti berikut ini. Jadi nanti kalian bisa klik statistiknya yang ada di sini. Nah, di sini kemarin saya sudah pernah share ya, ada 5 orang yang mengunjunginya untuk resepnya. Dan juga kalau misalnya kalian banyak yang mengunjungi, kalian bisa ajukan aja ke Google AdSense, sehingga nanti kalian bisa mendapatkan penghasilan ya berupa dolar, karena target kalian adalah negara luar negeri seperti Amerika Serikat. Semoga video tutorial kali ini bisa bermanfaat teman-teman buat kalian semua. Jangan lupa kalian untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe, serta kalian hidupkan tombol loncengnya teman-teman. See you next time. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.